Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dahulu itu tikus dan kucing itu sangat berteman baik. Kalian pasti teman-teman tidak tahu kenapa bisa tikus dan kucing itu bisa sampai sekarang itu bermusuhan. Jadi di zaman dahulu itu tikus dan kucing itu hidup berdampingan dan sama-sama pergi mencari makanan. Jadi di mana ada tikus, di situ ada kucing, teman-teman. Dan di mana ada kucing dan di situ pun ada tikus. Jadi di suatu hari ketika si tikus ingin menjumpai si kucing, teman-teman, si tikus lewat di depan halaman sebuah orang atau sebuah halaman yang sangat besar. Terus ketika si tikus itu berjalan menuju si kucing, si tikus melihat sebuah kotak yang begitu besar yang berisikan buah-buahan. Tetapi di kotak itu mungkin cuma si tikus yang bisa masuk ke kotak itu karena lubang kotak itu sangat kecil. Dan kotak itu berisikan buah-buahan yang sangat banyak. Ada buah apel, anggur, dan lain sebagainya. Tapi si tikus berpikir, mungkin kalau saya makan sendiri ini buah ini tidak akan habis. Saya akan mengajak si kucing untuk ikut makan. Jadi pergilah si tikus mencari si kucing untuk mengajak si kucing untuk makan. Jadi sesampai ke kucing, tikus pun berkata, "Wahai si kucing, saya melihat sebuah box yang besar berisikan buah-buahan. Saya memanggilmu untuk pergi bermakan bersama di sana." Jadi tinggal dia mau juga kabur, tapi dengan badan yang begitu besar, karena sudah kekenyangan dia sudah tidak bisa melewati lubang tersebut. Makanya itu sampai sekarang kucing dan tikus itu bermusuhan gara-gara seperti itu. Dan di saat itu si tikus mati dipukuli oleh manusia. Nah, makanya mulai saat itu kucing dan tikus itu sudah bermusuhan karena kucing pikir dulunya dia dijanji untuk makan besar bersama si tikus, tapi nyatanya si tikus itu makan sendiri, rakus. Makanya itu sampai sekarang kalau teman-teman dan adik-adik sekalian melihat tikus pasti bermusuhan dengan kucing, teman-teman. Jadi mungkin itu dongeng saya, mungkin akan dilanjut oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya saya akan membawakan dongeng yang berjudul Tikus dan Singa. Dongeng Tikus dan Singa menceritakan tentang seekor tikus yang jahil dan ingin menggoda singa saat sedang tidur siang. Tentu saja, singa kemudian marah dan berniat memakan tikus tersebut. Namun, karena tikus menangis ketakutan, singa pun tidak tega dan tidak jadi menyantapnya. Ia membiarkan tikus tersebut untuk pergi. Lalu di suatu hari, tikus bertemu dengan singa yang ternyata sedang terperangkap dalam jebakan kurung. Tikus membantu singa dengan menggigiti jari yang membelit sehingga terputus. Akhirnya singa bisa keluar dari perangkap tersebut. Dari dongeng anak ini bisa diambil pelajaran kalau kita harus menolong orang lain dengan tulus dan bisa saling menolong sesama. Selanjutnya akan dibacakan dengan melanjutkan dongeng yang dibawakan oleh Kak Tarisa. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Suatu hari, seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya angsa itu mengeluarkan telur emas. Angsa ajaib, kata petani. Dia segera membawa telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur tersebut benar-benar emas. Ini emas murni, kata pedagang emas. Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa setiap hari mengeluarkan. Setelah angsa mengeluarkan telur emas yang banyak dalam sehari, petani masih berungkos juga. Angsa itu mengeluarkan banyak telur emas. Aku tidak akan menunggu besok. Aku ingin cepat kaya.
Aku akan menyembeli angsa itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya, pikir petani. Petani itu akhirnya menyembeli angsa. Namun betapa kagetnya dia, alih-alih menemukan banyak telur emas, justru dia tidak menemukan satupun di dalam tubuh angsa. Kini petani hanya bisa menyesal karena serakah. Dia telah menyembeli angsa. Andai saja tidak menyembeli angsa itu, pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Berjudul Beron dan Lebah. Suatu hari seekor beron tengah menjelajahi hutan untuk mencari buah-buahan. Di tengah pencarian, ia menemukan pohon tumbang di mana terdapat sarang tembak lebah menyimpang madu. Beron itu mulai mengendus-endus dan berhati-hati di sekitar pohon tumbang tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada di sarang tersebut. Lepas pada saat itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Lebah-lebah yang pulang tersebut tahu akan maksud sang beruang dan mulai terbang mendekati sang beruang. Mengingatnya dengan tajam, lalu berlari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon itu. Ketika beruang tersebut menjadi sangat marah, lentuk ke atas batang yang tumbang tersebut dengan cakapnya. Terkesan lebah. Tetapi hal ini malah membuat seluruh kawanan lebah yang berada dalam sarangnya keluar dan menyerang sang beruang. Beruang yang malang itu akhirnya dari terbirit dan hanya dapat menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke dalam air sungai. Yang dapat dipelajari dari kisah beruang dan lebah ini adalah lebih bijaksana. Saya akan melanjutkan dari yang berjudul Dadana dan Kerbaunya. Menceritakan Dadana adalah seorang anak petani dari Tanah Toraja. Ia dikenal sebagai anak yang pandai dan cerdik. Sayang, kecerdikannya itu kerap digunakan untuk menipu dan memperdayai orang. Tak jarang kecerdikan dan kepandaian yang dimilikinya berbuah tidak. Pada suatu hari, Dadana bersama seorang kawannya diundang untuk menghadiri upacara adat pemakaman. Sebagaimana diketahui bahwa pesta upacara kematian di Toraja begitu meriah. Umumnya pemilik acara akan menyembelih kerbau-kerbau untuk dimakan dan dibagikan kepada tamu. Sudah menjadi kebiasaan di Tanah Toraja, setiap tamu akan mendapatkan daging kerbau yang sudah dikurbankan. Kala itu, Dadana mendapatkan jatah bagian kaki belakang kerbau, sementara temannya mendapatkan hampir seluruh bagian kerbau kecuali kaki. Hal ini memunculkan kecemburuan di dalam hati Dadana. Ia kemudian berpikir bagaimana caranya mendapatkan bagian yang lebih banyak dari temannya itu. Akhirnya Dadana pulang dengan tangan kosong dan perasaan kecewa. Baiklah, berikutnya dari sini saya membacakan dongeng hidup kancil dan buaya. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya yang besar yang sangat lapar. Kancil pun terpikir sejenak, lalu ia mendekat ke tepi sungai. "Hai buaya, apakah kau sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Tak lama kemudian muncullah seekor buaya yang di permukaan air. "Siapa yang berteriak di siang-siang begini? Mengganggu tidur saja." "Hai kancil, diam kau, kalau tidak aku makan nanti kamu," timpal buaya yang lain. Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu," jawab kancil. "Ada apa sebenarnya kancil? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian," ujar kancil. Jadi sekarang panggil semua temanmu," lanjutnya.
Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di... Baik, saya akan membawa dongeng tentang Cicit si tikus. Di dalam sebuah hutan, ada sebuah tikus yang terbilang cukup kecil, yang pada umumnya. Kenapa binatang lain lebih besar, sedangkan aku tidak? Ucap pada dirinya si Cicit. Keesokan harinya, Cicit mendapatkan sebuah kain yang terbilang cukup besar dibandingkan tubuhnya. Terus terlintaslah di pikirannya sebuah ide yang bisa mengganggu binatang lain. Cicit kemudian datang ke rumahnya, mengambil pena. Cicit menggambar beberapa bagian yang ada di wajah seperti mata, hidung, bibir, dan bagian wajah lainnya. Setelah selesai, dia melakukan aksinya, yaitu dengan cara menakuti binatang lain yang berlalu lalang di jalan dekat rumahnya. Di mana pada saat itu kelinci lewat di sebelah rumahnya. Tidak hanya kelinci, binatang lain pun juga ada seperti singa, macan, dan rusa. Hingga pada suatu hari badai pun datang. Pada saat itu angin menerpa sebuah kain yang ternyata ada di dalam Cicit. Dari situlah binatang lain tahu bahwa yang menakut-nakutinya selama ini adalah si Cicit, si tikus. Kisah burung hantu dan belalang. Di suatu hari, ada sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup burung hantu pemarah dan juga galak. Apalagi jika ada yang mengganggu tidurnya di siang hari, dan saat malam hari mereka bangun dengan suaranya sambil mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumbang untuk dimakan. Pada sore hari, di musim panas, burung hantu tidur lelap di lubang pohon. Namun, tiba-tiba ada belalang yang sedang bernyanyi. Burung hantu terganggu akan hal itu dan meminta belalang untuk pergi dari sana. Namun belalang menjawab hal itu dengan nada kasar bahwa dia juga memiliki hak atas pohon tersebut. Bahkan dia bernyanyi dengan suara yang lebih keras. Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sementara siang hari, matanya masih kabur sehingga dia tidak bisa memberi hukuman kepada belalang tersebut. Akhirnya burung hantu berpikir mengenai cara untuk membunuh sang belalang. Dia pun menengokkan kepalanya ke lubang pohon dan berkata dengan keras, "Hai belalang, tidak aku terus bangun untuk mendengar kamu bernyanyi. Tahu tidak, aku memiliki anggur di sini. Jika kau mau, kesinilah. Dengan memakan anggur ini, suaramu akan seperti Apollo karena ini kiriman dari Olympus." Akhirnya, sang belalang terbawa malu oleh rayuan dan pujian burung hantu, dan ia melompat ke sarang tersebut. Karena burung hantu sudah langsung bisa melihat belalang dengan matanya, maka belalang langsung diterkam serta dimakan oleh burung hantu. Kemudian, Mungkin pertemuan kita cukup sampai sini saja. Mungkin saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa foto bareng dulu, baru kami pamit pulang.